Bacalah doa ini, jika tidak mau mati mendadak saat kamu nyeri dada kena serangan jantung atau angin duduk. Begini doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca doa ini walaupun satu kali seumur hidupnya, maka Allah akan menjaganya dari penyakit angin duduk, stroke dan jantung. Dan barang siapa yang membaca doa ini saat terkena serangan jantung mendadak, maka insya Allah akan menyembuhkannya pada saat itu. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minarrihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar, yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku dari angin merah dan lindungilah aku dari darah hitam, stroke dan penyakit yang berat. Bacalah doa ini ketika kamu terkena nyeri di bagian dada atau tiba-tiba terkena sesak napas atau sakit jantung, maka insya Allah akan menyembuhkan. Doa ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.我告诉你个方法啊，2分钟咱就让它好了，好吧？来，把这上这个李老师来，告诉朋友们啊，一个快速解决落枕的一个妙招。这个妙招非常好用，在日常生活当中啊，如果说我们出现落枕怎么办呢？我们要马上回到自家这个床上，回到床上以后呢，躺下以后呢，这个头呢越过这个床沿。越过床沿以后啊，头自然下垂，静止不动。这个头啊，越过床沿，自然下垂，静止不动，大约2分钟左右。2分钟左右以后，我们呢在左右晃动、转动我们这个脖子颈椎，左右转动，一般呢左右转动、晃动呢大约2分钟吧。2分钟以后，我们可以坐起来看一看这个落枕的情况改善的怎么样？你起来可以看一看，感觉。好了是吧？不疼了，就这么快。Assalamualaikum guys, di sini saya akan berbagi tips apabila kita digigit ular. Nah, apabila kita tergigit ular, berbisa Anda secepatnya lari ke rumah terdekat. Minta bawang merah, enggak usah dikupas guys. Langsung aja dikunyah sampai lembut. Terus tempelkan saja pada bagian yang tergigit. Insya Allah sembuh seketika. Ini penangkal oleh-oleh loh dari orang Dayak Kalimantan Timur. Pengalaman teman pernah digigit kobra dan terkena bisanya sampai sudah membengkak. Begitu aku tanya, katanya terkena ular kobra. Dan ambil bawang terus dikunyah lembut dan balurkan ke bagian yang luka. Hasil guys, 5 menit kemudian langsung kempes. Nah, semoga bisa membantu untuk semua orang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bacalah doa ini, jika tidak mau mati mendadak saat kamu nyeri dada kena serangan jantung atau angin duduk. Begini doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang membaca doa ini walaupun 1 kali seumur hidupnya, maka Allah akan menjaganya dari penyakit angin duduk, stroke dan jantung. Dan barang siapa yang membaca doa ini saat terkena serangan jantung mendadak, maka insya Allah akan menyembuhkannya pada saat itu. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minarrihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar, yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku dari angin merah dan lindungilah aku dari darah hitam, stroke dan penyakit yang berat. Bacalah doa ini ketika kamu terkena nyeri di bagian dada atau tiba-tiba terkena sesak napas atau sakit jantung, maka insya Allah akan menyembuhkan. Doa ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Halo semuanya, selamat jumpa lagi bersama saya Dr. Gregory Budiman. Kali ini kita akan membahas topik mengenai plantar fasciitis. Apa itu plantar fasciitis? Plantar fasciitis adalah peradangan pada otot-otot dan urat telapak kaki, sehingga menyebabkan kalau kita menapak itu tumit kita menjadi sakit. Banyak orang menganggap bahwa plantar fasciitis ini penyebabnya adalah asam urat. Padahal belum tentu. Dan yang lebih salah lagi, orang-orang yang mengalami nyeri pada tumit justru menterapi dengan sandal berduri, sandal yang tajam-tajam seperti ini. Itu salah. Lalu ada juga yang menganjurkan untuk berjalan di kerikil dengan kaki telanjang. Ini juga salah besar. Kenapa? Karena kondisi otot atau urat yang sedang meradang, bila mengalami tekanan-tekanan dari kerikil-kerikil tajam atau sendal yang berduri tersebut, justru peradangannya akan bertambah parah dan menjadi kronis. Percaya saya, kaki Anda tidak akan sembuh-sembuh kalau begitu caranya. Lalu, bagaimana pengobatan yang benar? Justru kita harus menggunakan alas kaki yang empuk, sendal yang empuk atau sepatu yang empuk untuk kita jalan-jalan. Usahakan walaupun di rumah kita menginjak lantai yang keras, kita gunakan sandal yang empuk. Jadi orang yang menderita plantar fasciitis harus menggunakan alas kaki yang empuk. Tidak boleh dipijit-pijit refleksi, tidak boleh menggunakan sendal yang berduri, tidak boleh jalan di atas kerikil. Apabila nyerinya hebat sekali, Anda bisa berobat ke dokter, nanti akan diberikan obat-obat anti-inflamasi. Demikian saran saya, semoga kita semua sehat selalu. Cat Beauty, aman dan rasional. Cara tepuk hati kaki dan telapak tangan ini hati tangan, telapak hati tangan ini yang di tengah namanya hati tangan ya. Kalau kaki yang di tengah ini adalah namanya hati kaki. Di dalam hati kaki ini kegunaan banyak penyakit di dalam tubuh kita ada letaknya di tengah sini ya. Nah, saya suka pakai body lotion sebelum kita tepuk kaki ini, kita lemutin dulu. Mau pakai minyak kayu putih boleh, mau pakai body lotion boleh, supaya kulit kita agak lembut, jadi lagi tepuk kita bisa berasa lebih mantap ya. Nih ya. Nah, cara tepuknya ini dari tangan sini kena di tengah sini nih ya. Sering-sering tiap hari lakukan, itu bisa ilangin 127 penyakit. Coba bayangkan aja. Ya, bisa menyehatkan 127 aneka penyakit. Tuh, caranya begini. Nih. Kasih lihat ya. Tuh, ini tangan ini. Tapi yang kenceng ya, di tengah sini. Ayo. Tuh. Sampai berasa. Ya, berasa kok. Tuh.
Ini bisa berapa lama? Kaki kiri pakai tangan kanan. Tangan kanan kita tepuk kaki kiri. Nah, tangan kiri tepuk kaki kanan, gitu ya. Jadi selang-seling nih, tuh sekuat tenaga nih, gitu. Ya, buat orang tua lebih bagus, sama yang kena stroke juga bagus, ajaib bisa sembuh. Gini, nah, mukul gini, itu, ya, lihat kan? Tuh ini tangan, sampai tangan juga bagus karena gini merah kan, dek tuh. Nah, kaki juga merah, tuh, dipukul merah nggak? Tuh, saya kasih lihat. Jadi, nih, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan males. Yang kepala 5 juga jangan males. Lagi pas nonton TV, senggang, malam, sebelum tidur bisa enak tidur nih. Ini. Siapa yang makan garam sebelum makan dan makan garam sesudah makan, maka pasti dicerdaskan otaknya. Yang kedua tidak akan lama syahwat. Yang ketiga tidak akan keracunan makanan. Karena itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya orang yang makan garam halus, insya Allah cerdas. Anak-anak yang sebelum makan diajari makan garam halus, itu sunnah Nabi. Cuma orang lupakan. Kalau kita buka kitab Hiyaluddin karangan Imam Al-Ghazali, itu dirinci. Makanya kalau mau makan, makan garam halus sedikit. Dalam ilmu medis itu juga obat tidak akan keracunan makanan karena yodium asli. Kemudian yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lama syahwat yang mengamalkan itu. Makanya penting air garam itu juga obat. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Karena air laut itu 70% oksigennya. Orang kena serat kejepit suruh mandi di laut. Rutin 1 bulan, insya Allah bisa jalan. Kenapa? Karena terapi yang paling bagus adalah air garam. Karena dia oksigennya padat. Di darat ini cuma 30. Hidung Anda buntu, lakukan cara ini dijamin plong. Kebanyakan orang melakukan hal yang salah. Ketika hidungnya buntu, ia mulai menarik nafas banyak-banyak, bahkan bernafas dengan mulut. Hal ini membuat hidung semakin tersumbat. So, apa yang harus dilakukan? Begini, ketika hidung Anda tersumbat, Anda tarik nafas normal, usahakan menggunakan hidung, lepas dengan hidung, kemudian pencet hidung Anda, tahan nafas Anda sampai tekanannya cukup kuat. Setelah itu, ada gerakan kepala, boleh kanan kiri, boleh atas bawah, atau seperti ini. Mana yang nyaman? Sampai tekanannya lebih kuat lagi. Setelah Anda merasa cukup, maka Anda lepaskan dan bernafas normal menggunakan hidung. Setelah 30-60 detik, kemudian ulangin hal yang sama. Tarik nafas, lepas nafas normal, pencet hidung Anda, dan tunggu sampai tekanannya cukup kuat. Gerakan kepala kanan kiri atas bawah. Ketika kita menahan nafas, tingkat karbon dioksida dan nitrit oksida akan meningkat di dalam tubuh kita. Nah, kedua zat ini bersifat vasodilator dan bronchodilator, yaitu melebarkan pembuluh darah dan melebarkan rongga-rongga yang ada di dalam hidung kita. Dengan cara seperti itu, hidung kita akan menjadi plong. Lakukan tahan nafas itu kurang lebih 4-5 kali. Tapi ingat, di antara satu tahan nafas dan tahan nafas yang lain harus ada jarak sekitar 30-60 detik. Oke? Lakukan dan kemudian beritahu hasilnya bagaimana. Saya Gobin Fasder, salam bahagia.